wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang berada di diskusi politik menuju pemilu 2024. Di hadapan kami pada saat ini ada seorang tokoh masyarakat yang maju di pemilu legislatif 2024. Oke, Pak Razimal, selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bincang-bincang dengan Pak Razimal. Silakan perkenalkan diri dulu ke hadapan pemirsa kita yang akan menonton video ini terkait dengan nama, daerah asal, setelah itu posisi di partai, dan saat ini menjadi caleg dari daerah pemilihan mana. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Razimal, lahir di Kemangu pada tanggal 24 Desember 1979. Asal dari Kunarigari Kemangu. Hari ini saya diamanahkan sebagai sekretaris DPD Partai Umat Kabupaten Tanah Datar. Alhamdulillah, hari ini juga saya melalui aspirasi dari masyarakat mengharapkan saya untuk maju di daerah pemilihan Dapil 4. Tempatnya adalah daerah Kecamatan Sungai Tarap, Kecamatan Sungayang, Kecamatan Selimpau, dan Kecamatan Tanjung Baru. Baik, dari daerah pemilihan 4 Kabupaten Tanah Datar di pemilu legislatif 2024. Pak Razimal selaku caleg yang akan maju di pemilu legislatif 2024 tentunya memiliki ide, memiliki gagasan. Kira-kira apa alasan Pak Razimal maju sebagai caleg di pemilu 2024? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebagai calon anggota dewan, saya ingin mengembangkan ide dan gagasan saya untuk membangun tanah datar. Tentu harus sesuai dengan tupoksinya sebagai tugas sebagai anggota dewan. Kalau seandainya nanti terpilih menjadi anggota dewan, untuk sebagai fungsinya tadi, yang jelas fungsinya adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Itu kalau memang kita diamanahkan tentu sebagai payung, sebagai dasar kita untuk berbuat, untuk mengembangkan ide tadi, tentu harus sesuai dengan fungsi tugasnya sebagai anggota dewan. Itu yang sangat pokok sekali. Baik, Pak Razimal. Kira-kira menurut Pak Razimal, apa yang bisa Pak Razimal kembangkan di Tanah Datar 5 tahun menjabat sebagai anggota dewan pasca pemilu legislatif 2024? Kalau menurut saya, yang bisa kita lakukan di Kabupaten Tanah Datar ini, Tanah Datar daerah yang cukup luas, dengan 14 kecamatan dengan 395 jorong. Itu potensi yang sangat efektif untuk dijadikan indeks pembangunan manusia. Namun hari ini indeks pembangunan manusia itu di masalah pendidikan, masalah ekonomi dan kesehatan yang lain, itu yang menjadi dasar hari ini oleh masyarakat. Nah, dengan potensi hal yang seperti itu, tentu dengan kita berkolaborasi dengan pemerintah, kita sebagai anggota dewan, tentu itu bisa kita samakan untuk membangun daerah. Karena memang dengan potensi-potensi yang ada itu, tanpa adanya ide-ide dan gagasan dari anggota dewan, tentu pihak pemerintah atau kerjasama yang kita lakukan itu tidak mungkin tercapai tanpa ada ide-ide atau masukan dari masyarakat.
Itu salah satu yang menjadi dasar untuk kita mengembangkan potensi yang ada di tanah datar. Nah, banyak lagi potensi-potensi yang bisa kita kembangkan di tanah datar. Mungkin bisa kita gali lebih jauh. Karena memang saya lebih konsen hari ini bagaimana untuk meningkatkan atau menaikkan stabilitas ekonomi masyarakat. Nah, yang setelah berapa dekade ini, berapa saat ini kita masyarakat memang dikejutkan dengan dilema-dilema yang terjadi mulai dari corona dulu sampai hari ini. Itu tingkat ekonomi, tingkat indeks ekonomi masyarakat sangat lemah. Bagaimana kita ingin membangun indeks manusia ketika dasarnya tidak kita bangun? Tentu ekonomi dan pendidikan itu menjadi dasar untuk membangun masyarakat yang seutuhnya ini. Yang kita harapkan. Jadi memang tanggung jawab besar bagi kita sebagai anggota dewan di daerah sampai ke pusat. Oke, Pak Razimal, dengan pemikiran-pemikiran seperti itu, kira-kira nanti ketika Pak Razimal menjadi anggota dewan pasca pemilu legislatif 2024, jadi hitungannya nanti Pak Razimal adalah anggota dewan Tanah Datar, anggota DPRD tingkat 2 Kabupaten Tanah Datar di masa pengabdian 2024-2029. Kalau persoalan-persoalan Human Development Index atau indeks pembangunan manusia, kalau misalnya kita di tanah datar seperti Pak Razimal sampaikan punya potensi yang beragam dengan adanya topografi daerah yang berelevasi antara 200 meter di atas permukaan laut sampai 1000 meter di atas permukaan laut, tentunya memiliki potensi-potensi yang sangat berbeda dan sangat spesifik. Kira-kira apakah nanti Pak Razimal akan membuat program yang selaras dengan itu untuk kepentingan masyarakat yang nanti akan dibantu melalui regulasi-regulasi, melalui fungsi legislasi yang Pak Razimal sebutkan? Kira-kira seperti apa? Tentu memang seperti yang disampaikan tadi, tentu tidak terlepas dari fungsi tadi. Walau bagaimanapun kita anggota dewan ini tidak bisa berbuat seperti yang banyak orang sampaikan, kita bisa atur ini, tidak bisa seperti itu yang kita bayangkan. Kita bisa melakukan eksekusi itu tentu sesuai dengan tupoksi kita sebagai anggota dewan. Kalau kita menginginkan sesuatu keinginan kita ingin membangun sesuatu dengan keinginan masyarakat, tentu kita harus mencoba menyamakan ini dengan pihak pemerintah. Salah satunya contohnya masalah ekonomi, masalah pendidikan, itu anggarannya tentu dari pemerintah. Kita bagaimana kita memuatkan itu, membuat sebuah payung hukumnya agar apa yang kita lakukan ini sesuai dengan aturan, tidak melanggar aturan-aturan yang ada di negara kita ini. Nah, tentu kita bisa menguatkan. Hanya kita sebagai anggota dewan itu hanya menguatkan atau mencarikan solusinya atau membuatkan payung hukumnya gitu. Sebagai anggota dewan itu kita sebagai fungsinya tadi membuat aturan-aturan tadi agar penggunaan anggaran tadi tentu harus sesuai dengan aturan. Jadi masyarakat kita terlindungi dari pihak yang pemerintah tentu tidak terima dengan aturan-aturan tadi. Baik, pemikiran-pemikiran dari anggota dewan atau calon anggota dewan di pemilu legislatif 2024 adalah haknya masyarakat pemilih untuk mengetahui sejauh mana pendalaman mereka, para caleg, untuk mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Pendalaman itu akan terus kita gali melalui diskusi-diskusi politik menuju pemilu 2024. Para penonton media Warta 1 bisa menyaksikan terus informasi-informasi diskusi-diskusi politik melalui channel kita. Dan melalui pemberitaan-pemberitaan di media Warta 1, kita akan terus sampaikan bahwa apapun yang dipikirkan, apapun yang digagas oleh para caleg untuk daerahnya masing-masing, untuk dapilnya masing-masing adalah hak masyarakat, hak kita semua untuk mengetahui dan berbincang dengan mereka. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya, di diskusi-diskusi selanjutnya. Silakan
berikan komentar Anda, pertanyaan Anda, nanti kita akan salurkan kepada caleg-caleg yang bersangkutan. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.